Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Nurmasita, NIM 1947241052. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 194724153, kelas 29E, nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Hasnia, nomor urut 03 dengan NIM 1947241054, kelas 29E. Perkenalkan, nama saya Asrifani dengan NIM 1947241055 dari kelas 29E, nomor urut 04. Pancasila. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dilambangkan dengan gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda merupakan simbol dari lambang Indonesia. Dalam gambar burung Garuda terdapat beberapa lambang, yaitu gambar lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan oleh gambar bintang. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan lambang rantai. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Adapun sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana sila keempat disimbolkan oleh kepala banteng. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan padi dan kapas. Penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Pada sila 1 yaitu bersyukur kepada Tuhan, berdoa beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum makan dan sesudah makan, dan berdoa sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Sila kedua yaitu menghormati sesama manusia, jujur dalam berbicara, saling tolong-menolong, membantu sesama. Sila ketiga yaitu bangga dan cinta terhadap produk Indonesia, saling rukun, membersihkan lingkungan rumah bersama. Sila keempat yaitu menyampaikan pendapat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, dan tidak egois. Sila kelima yaitu tidak berbuat curang, tidak boros dan suka menabung, selalu bersikap jujur dan adil dalam membagi waktu dalam belajar. Itulah tadi penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada bagan tersebut. Kami akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu dalam pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, dengan materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media PowerPoint. PowerPoint adalah alat bantu presentasi yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal atau suatu materi yang dirangkum dan dikemas dalam slide PowerPoint, sehingga akan memudahkan bagi pemateri ataupun guru untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengapa
kelompok kami memilih menggunakan media PowerPoint. Alasannya karena melalui media pembelajaran PowerPoint akan lebih memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Kebiasaan yang sering dilakukan misalnya berbicara panjang lebar, menulis, dan menggambar di depan kelas sekarang tidak perlu lagi dilakukan. Dengan menampilkan PowerPoint di depan kelas akan memudahkan dalam penyampaian materi yang terkesan menarik, tidak membosankan, tetapi tetap pada tujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja keunggulan dari media tersebut? Adapun keunggulan dari PowerPoint ini adalah salah satu fiturnya menyediakan kemampuan untuk membuat presentase yang meliputi musik untuk memainkan seluruh presentase atau efek suara untuk slide tertentu. Selain untuk menambahkan file suara presentase, juga dirancang untuk berjalan seperti film. Selain itu, PowerPoint juga memungkinkan pengguna untuk merekam slideshow dengan narasi dan loudspeaker. Praktis dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Dapat memberikan kemungkinan untuk tatap muka dan mengamati respon siswa. Memiliki variasi penyajian yang menarik dan tidak membosankan, dan dapat menyajikan kombinasi clip art, piece art, warna, animasi, dan suara sehingga siswa lebih tertarik. Selain itu, dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga praktis dan ekonomis, baik terkait dengan efisiensi tenaga, pikiran, biaya, maupun waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat PowerPoint? Yang pertama, baca dan pelajari materi tersebut. Sebelum membuat PowerPoint, tentu kita harus menguasai materi yang akan disampaikan. Dalam mencapai hal tersebut, maka kita harus mempelajari dan membaca materi terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita menguasai materi tersebut, kita membuat rangkuman untuk memudahkan kita mengingat hal-hal penting yang akan disampaikan. Yang ketiga, yaitu PowerPoint tersebut biasanya berupa kata kunci dalam membantu kita mengingat dan menjelaskan materi singkat dan jelas. Baik, pertanyaannya yaitu apakah media pembelajaran yang kami ambil yaitu media PPT dapat diterapkan dalam daring? Di sini saya akan menjawabnya yaitu media pembelajaran PPT di sini sangat bisa. Mengapa demikian? Karena di sini kita membuat media yaitu PPT membuat materi yang lebih menarik, bervariasi, memberikan warna-warni atau gambar-gambar dalam PPT kita sehingga siswa tidak mudah jenuh belajar di rumah terus-menerus. Dan dengan banyaknya kendala yang dihadapi menjadi tantangan tersendiri kita sebagai guru. Guru di sini sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran daring. Dan media belajar pun untuk siswa haruslah mudah diakses supaya siswa dapat memahami dan dapat mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana menggunakan mikroskop PowerPoint. Adapun tahap-tahap dalam penggunaan mikroskop PowerPoint. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu mengaktifkan aplikasi mikroskop PowerPoint. Setelah mengaktifkan, kita membuka aplikasi tersebut, kemudian kita mengklik new slide pada bagian kiri atas. Setelah mengklik new slide, maka kita memaparkan materi yang telah kita buat. Setelah pemaparan materi, pada slide pertama memuat judul materi yang dimana memiliki ukuran tulisan yaitu 33 tulisan dengan menggunakan jenis font tidak menggunakan kaki seperti jenis Arial. Kemudian pada slide kedua, jika perlu kita memaparkan sub-sub materi. Namun jika diizinkan, kita juga bisa mencantumkan judul materi sehingga lebih memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Pada slide kedua, pada sub-sub materi, kita bisa mengambil penulisan dengan ukuran 22 size dengan menggunakan
jenis tulisan yang sama pada slide pertama. Kemudian slide ketiga yaitu isi materi, kita dapat menggunakan jenis tulisan yang sama dengan ukuran yang berbeda yaitu 18 size. Kita juga dapat menampilkan gambar-gambar grafik atau desain-desain kepada latar background Microsoft PowerPoint. Dengan kita bisa mengunduh gambar-gambar atau kita bisa mengambilnya di bagian insert pada bagian atas, kemudian chip art. Di situ tersebut telah terdapat berbagai macam jenis-jenis unduhan gambar yang bisa digunakan untuk dalam pembuatan Microsoft PowerPoint grafik. Kemudian untuk menentukan kontraksi antara background, jenis tulisan sama model desain, maka kita memerlukan atau sebaiknya kita menggunakan model yang tidak mencolok sehingga siswa dapat menerima atau memahami materi yang kita sampaikan tanpa membuatnya bosan atau jenuh dengan penampilan yang terlalu mencolok. Baik, terima kasih.